Shalom keluarga Kima, apa kabar? Saya percaya saudara disertai Tuhan sepanjang minggu ini. Ayat kita pada hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Itulah tadi ayat kita pada hari ini. Mari kita terus beriman di dalam kehidupan kita dan percaya bahwa Tuhan akan terus bersama dengan kita di sepanjang kehidupan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Boleh lebih luar biasa lagi, lebih dahsyat lagi keluarga Kima, Shalom. Puji nama Tuhan. Ada sukacita kebangkitan di rumah Tuhan pada pagi hari ini, amin. Yang bersukacita karena kebangkitan Tuhan boleh lambaikan tangan saudara. Mari kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sebab Dia yang telah menang mengalahkan maut. Dia hidup bagi saya dan saudara. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita, kita mau menyembah, kita mau memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Kau Allah yang telah bangkit melawan maut. Hidup selama-lamanya untuk kami. Dan kami bersyukur atas itu Bapa. Dan kami mau menyembah-Mu pada pagi hari ini. Biar Kau yang bertahta di atas setiap pujian dan sembah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anugerah terindah turun ke dalam dunia, firman yang jadi manusia, anak domba tak bercela, berkorban bagi kita. Sungguh kasih-Mu termulia, salib yang sungguh berharga, darah-Mu yang tercurah, selamatkan aku. Kau telah menang, kalahkan maut, Kau bertata atas hidupku. Selamanya jiwaku menyembah-Mu, Yesus Kau penyelamatku. Mari lebih lagi kita ulangi pujian ini keluarga Kima. Karena anugerah terindah turun ke dalam dunia, firman yang jadi manusia, anak domba tak bercela, berkorban bagi kita. Sungguh kasih-Mu termulia, salib yang sungguh berharga, darah-Mu yang tercurah, selamatkan aku. Kau telah menang, kalahkan maut, Kau bertahta atas hidupku selama
menyembahmu. Yesus kau penyelamatku. Mari kita lebih lagi naikkan pujian, katakan karya anugerah terindah turun ke dalam dunia, firman yang jadi manusia, anak domba tak bercela, berkorban bagi kita, sungguh kasih-Mu termulia. Salib yang sungguh berharga, darah-Mu yang tercurah, selamatkan aku. Kau telah menang, kalahkan maut. Kau bertata atas hidupku selamanya. Jiwaku menyembahmu. Yesus kau penyelamat. Kau telah menang, kau telah menang, kalahkan maut. Kau bertata atas hidupku selamanya. Jiwaku menyembahmu. Yesus kau penyelamat. Mari sama-sama keluarga Kima kita bangkit berdiri, katakan telah menang, kalahkan maut. Kau yang bertata atas hidupku selamanya. Jiwaku menyembahmu. Yesus kau penyelamatku. Kau telah menang, kalahkan maut. Kau bertata atas hidupku selamanya. Jiwaku menyembahmu. Yesus kau penyelamat. Mari keluarga Kima saja katakan kau telah menang, kalahkan maut. Kau bertata atas hidupku selamanya. Jiwaku menyembahmu. Yesus kau penyelamatku. Kau yang telah menang Tuhan, kalahkan maut. Kau yang bertata atas hidupku selamanya. Jiwaku
Kau yang bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang hidup. Haleluya. Hosana, Hosana, Hosana bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kebangkitan-Mu membawa pemulihan, kebangkitan-Mu membawa kelepasan bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi bernyanyi bagimu. Hosana, Hosana, Hosana bagimu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Mari keluarga Kima nyanyikan. Bagi Rajaku yang duduk di atas. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Raja segala raja. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Tuhan, layak disembah. Haleluya. Kau Raja di atas segala raja, Kau yang Kau mati, Kau yang Kau bangkit, dan Kau yang layak disembah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ini pujian pengagungan kami Tuhan. Kami siap bersorak buat Tuhan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali keluarga Kima yang dikasihi Tuhan. Silakan duduk kembali keluarga Kima yang dikasihi Tuhan. Kita bersuka cita pada pagi hari ini karena Dia telah bangkit mengalahkan maut. Amin. 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 Haleluya. Karenanya kita beroleh kemenangan saudara. Amin. Mari kita angkat pujian kita.
Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyi. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Mari sama-sama angkat pujian berkatakan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari sama-sama angkat pujian-Mu. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Allah kita, sumber kemenangan kita. Yeay! Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu Tuhan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, come on, bersorak, serukan. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan, Allah bangkit. Semua tangan terangkat yuk. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umatnya telah dibebaskan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Mari saya jemput keluarga kita untuk bangkit berdiri. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Pemenang dalam segala perkara, Yesus telah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah ada di pihak kita, siapa dapat melawan kita lebih? Mari bebaskan roh saudara, melompat bagi Tuhan. Haleluya, kibarkanlah bajinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari sama-sama katakan, lebih dari
pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah Siapakah yang dapat melawan kita? dapat melawan, Kita lebih dari pemenang. Haleluya. haleluya. Kibarkanlah pujinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita mau sama-sama akan nyatakan iman kita pada pagi hari ini. Kita mau sama katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi lebih keras. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak, siapakah yang dapat Siapa melawan yang kita? dapat melawan? Oh, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pujinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pujinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi nyatakan imanmu, katakan kita lebih dari pemenang. Yeay. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali keluarga Kimah yang dikasihi Tuhan. Boleh dari tempat dudukmu kau beri salam kiri kananmu. Katakan selamat hari kebangkitan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus.
Yesus pagi hari ini, saudara. Mari pandang Dia pagi hari ini. Lebih berbeda. Kasih Yesus bagiku, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan. 3 hari yang lalu kami memperingati, kami melihat, kami menghayati, kami menghidupi kematian-Mu di kayu salib. Salib-Mu yang menebus dosa kami, darah-Mu yang tercurah untuk setiap kami. Dan 3 hari kemudian hari ini, di hari Minggu ini, kami melihat bahwa itu semua nyata, bahwa Kau telah bangkit bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya, Bapa. Bersyukur untuk karya-Mu, bersyukur untuk janji-Mu atas kami. Seperti pujian tadi, biar kami selalu mengingat, kami selalu menghayati, kami selalu menghidupi tentang apa yang Kau kerjakan. Terima kasih untuk pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih kami bisa menyembah-Mu tanpa batas. Dan tiba saatnya kami mau buka hati kami, biar ada firman Tuhan yang terbagi di momen Paskah ini. Biar firman itu dapat bertumbuh atas kami. Kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami dapat bermultiplikasi. Dan Kau sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Biar hanya Kristus saja yang terpancar pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, silakan duduk. Haleluya, cik. Oke. Shalom. Luar biasa, apa kabar semuanya? Luar biasa. Amin, saudara. Selamat Hari Raya Paskah. Amin. Boleh kasih tahu kiri kanannya, berikan salam selamat Paskah ya saudaraku. Kasih tahu dulu saudara, selamat Paskah. Masak apa hari ini? Tanya dong, masak apa hari ini? Asik. Saya janji saya nggak akan lama saudara. Ya 1 jam lah ya, bisa. Di bawah ada perjamuan kasih sebentar. Tadi waktu penyembahan aromanya itu berbau naik ke atas saudara. Seperti penyembahan di perjanjian lama. Jadi ketika para nabi membakar persembahan itu aromanya naik ke atas. Seperti masakan ibu-ibu di bawah juga tadi, aromanya naik ke atas. Amin. Saudara, kita pagi hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, di mana kita memperingati di hari ketiga Yesus bangkit. Dan saya kasih judul adalah 3 fakta kebangkitan Yesus. Amin. Karena kita tahu bahwa banyak orang di luar sana yang masih menyangkal bahwa Yesus bangkit, saudara. Banyak orang bilang, itu hoax. Itu semuanya adalah halusinasi, manipulasi. Tapi karena mereka nggak hidup di firman Tuhan, jadi mereka mengatakan itu. Nah, hari ini kita mau belajar apa yang bisa kita petik, apa yang nilai-nilai apa yang kita bisa bawa dalam kehidupan kita tentang 3 fakta kebangkitan Yesus. Ada firman Tuhan yang melandasi. Judul kali ini 1 Korintus 15, next slide. Paulus menulis seperti ini, saudara, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ini 3 hari yang lalu yang kita peringati di Jumat Agung, di Good Friday. Lalu 4 bilang apa? Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa apa? Ia telah dibangkitkan
pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, itu yang sekarang saudara, hari yang ketiga ia telah dibangkitkan. Tentunya Paulus menyampaikan ini setelah Yesus bangkit. Jadi ini jauh setelah Yesus sudah bangkit. Lalu Paulus menyampaikan ini, dia menyurati semua kota-kota, dia memberitakan firman Tuhan ke semua bagian di dunia. Lalu dikatakan di situ apa? Dia menyampaikan bahwa Yesus mati dan Yesus bangkit sesuai dengan kitab suci. Jadi ini fakta yang tertulis. Nanti kita belajar ada fakta-fakta yang lain bahwa Yesus yang kita sembah itu benar-benar bangkit dan benar-benar membuktikan perkataannya. Nubuatan semuanya dibuktikan, saudara. Nah, kita lihat bahwa Paulus menyampaikan ini adalah bagian dari salah satu perjumpaan, adalah bagian dari salah satu yang ia lihat fakta bahwa Yesus telah bangkit. Nanti kita belajar di poin yang kedua bahwa Paulus dia bisa berubah seperti itu, saudara, kalau kita tahu bahwa Paulus adalah orang yang sangat jahat. Dia membasmi semua orang-orang Kristen, dia ganyang semuanya. Tapi apa akhirnya ketika dia berjumpa, dia melihat faktanya, dia bisa melayani luar biasa dan bisa menyurati jemaat di Korintus. Tapi biar ayat ini menjadi landasan kita pada hari ini, bahwa kebangkitan Yesus itu adalah sebuah fakta dan nyata. Seperti yang saya bilang tadi, karena masih banyak orang-orang yang menyangka bahwa itu adalah hoax. Bahkan firman Tuhan pun menulis, saudara, ada rekayasa yang dituliskan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Next slide, kita lihat ayat selanjutnya. 1 Korintus 15 ayat 17 dibilang gini, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka apa? Sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Lalu dia bilang, Paulus bilang apa? Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka apa yang selama ini kita lakukan, apa yang selama ini kita imani, maka itu semua sia-sia. Perhatikan ini, saudara, bahwa kebangkitan bukan sekedar dongeng saja. Kebangkitan bukan sekedar sejarah. Kebangkitan adalah sebuah fakta rohani yang nyata. Kebangkitan adalah fakta yang dapat mengubahkan kehidupan. Amin. Saya yakin saudara ada semua di tempat ini. Itu semua adalah karya Kristus dari kematian dan kebangkitan. Amin, saudara. Saya ulangi, kita semua ada di tempat ini. Itu semua adalah karya Kristus dari kematian dan kebangkitan. Tanpa ada Yesus mati dan bangkit, saya rasa kita gak akan pernah ada di dalam gereja ini, saudara. Karena apa? Karena kematian dan kebangkitan. Dan hari ini kita mau lihat 3 fakta itu apa saja. Ya, kebangkitan Yesus bukan hanya untuk memperkuat iman kita, tapi juga membawa kita pada pengalaman pribadi bersama dengan Dia. Amin, saudara. Kebangkitan Kristus bukan hanya memperkuat iman kita saja, tapi membawa kita mengalami pengalaman pribadi. Dan dari 3 fakta ini, ketiga-tiganya itu membuat pengalaman pribadi kepada murid-murid pada saat itu. Ada journey yang baru, ada perjalanan yang baru. Itu fakta dari kebangkitan. Dan saya percaya pagi hari ini kita punya pengalaman yang baru. Kita nggak hidup so-so, nggak hidup biasa-biasa saja. Tapi keluarga Kima memiliki pengalaman pribadi bersama Yesus. Amin, saudara. Secara khusus bersama Yesus. Jadi perjalanannya akan berbeda kalau kita ada di dalam Yesus. Nah, kita lihat, kencangkan sabuk pengaman saudara. Kita mau belajar pagi hari ini 3 fakta, next slide. 3 fakta kebangkitan Yesus. Yang pertama, kita lihat saudara, fakta yang pertama adalah kubur yang kosong. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Kubur Yesus yang kosong. Lukas 24 ayat 1. Firman Tuhan berkata begini, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat 2, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ayat 4, next slide. Dikatakan apa? Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka,
Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ayat 6, malaikat itu bilang apa? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Saudara, ini perjumpaan para murid Yesus yang wanita-wanita. Jadi para murid Yesus yang wanita-wanita, saudara, salah satunya adalah Maria Magdalena, terus ada Maria ibu Yakobus dan wanita-wanita yang lain. Mereka datang ingin merempahi. Jadi di adat Yahudi ketika ada orang yang mati, mereka ingin datang merempahi supaya harum, saudara. Tapi ketika mereka sampai di sana, mereka lihat sebuah fakta bahwa batu yang menutupi lubang kubur itu apa, saudara? Tergeser. Batu yang begitu besar itu tergeser. Dan ketika mereka masuk di sana, kubur Yesus telah kosong. Yang pertama kita mau lihat, saudara, bahwa kubur Yesus telah kosong. Itu fakta yang pertama. Fakta dari kebangkitan itu bahwa Yesus telah bangkit. Kuburnya kosong. Mereka menyaksikan, murid-murid perempuan itu menyaksikan, Maria Magdalena menyaksikan bahwa Yesus sudah tidak ada. Tapi kalau ada fakta, saudara, kita belajar teologi sendiri, kalau ada fakta, artinya ada hal yang berusaha untuk mematahkan fakta tersebut. Ada hoax. Ada manipulasi yang tersebar. Nah, kita lihat ayat selanjutnya. Orang Yahudi nggak tinggal diam begitu saja. Di Matius 28, next slide. Tolong diperhatikan slide-nya. Matius 28 dikatakan begini. Ketika mereka, jadi ada penjaga-penjaga kubur, saudara. Jadi ketika malaikat menggulingkan batu tersebut, kalau saudara tahu ceritanya, ada penjaga-penjaga kubur di situ. Ada tentara Yahudi di situ yang mereka ketakutan. Wih, ajaib banget batunya bisa terguling, batu yang besar. Lalu mereka kabur, saudara, mereka ketakutan. Sama seperti murid-murid perempuan tadi, mereka ketakutan. Tapi bedanya mereka nggak lari. Nah di sini, saudara, ketika mereka di tengah jalan, jadi ketika mereka kabur, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. 12, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu itu. Perhatikan, saudara, dia tahu kalau misalnya mayat Yesus itu hilang. Mereka tahu kalau Yesus itu benar-benar hilang, bangkit dengan cara ajaib. Tapi para orang-orang di sana, orang-orang Yahudi di sana, mahkamah agama, firman Tuhan tulis, dusta mahkamah agama judulnya, saudara. Bayangin, dusta mahkamah agama, orang yang paling penting di keagamaan. Dibilang apa? Ayat 13, kamu harus mengatakan, yang kuning, bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Itu manipulasi yang pertama, saudara. Dipatahkan faktanya. Kau harus bilang mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Lalu apa selanjutnya? 14, dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, pemimpin yang lebih tinggi lagi, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan. Jadi serdadu itu, tentara Yahudi itu menerima uang itu, dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ini bukan sampai di Alkitab selesai di Wahyu, no. Tapi sampai saat ini, saudara, kalau saudara perhatikan, orang Yahudi masih nggak percaya kalau Yesus mati dan bangkit. Ini sejarah dan ini nyata. Orang Yahudi sampai saat ini dia nggak percaya kalau Yesus sekarang bangkit. Ajaib firman Tuhan. Di masa kini, orang Yahudi masih akan menanti kedatangan Yesus yang pertama. Kita saat ini menanti kedatangan Yesus yang kedua. Good. Yang kedua, saudara. Sampai saat ini orang Yahudi masih menanti kedatangan yang pertama. Karena apa? Karena ayat ini. Karena kebohongan yang diberikan. Bayangin. Sebegitu dahsyatnya, sebegitu viralnya. Sampai Yesus dimanipulasi, saudara.
Ada kejahatan di dalam hal itu. Ada sogok menyogok di dalam hal itu. Katakan dulu kiri kananmu, jangan suka sebar hoaks. Nanti kayak tentara Yahudi loh. Katakan dulu saudara, jangan suka sebar hoaks. Nanti kayak tentara Yahudi. Jangan suka terima suap. Nanti kayak tentara Yahudi. Itu firman Tuhan, saudara. Ada dusta yang terlahir dari hal tersebut. Dan kita tahu bahwa itu adalah semua kebohongan. Karena yang sebenarnya nggak mungkin mayat Yesus mau dicuri. Di mana harus disembunyikan mayat yang sebesar itu? Gak mungkin juga para murid mau nyuri. Karena mereka aja takut. Ini tentara, saudara. Bukan orang-orang biasa. Bukan orang-orang dari GPI Kima yang penuh dengan sukacita dan kasih kan. Ini tentara, orang jahat. Pada masa itu karena dia penjahat. Yesus dilihat penjahat. Makanya pengamanannya begitu ketat. Apa yang kita bisa petik? Makna dari fakta yang pertama, next slide. Kita lihat ini, saudara. Kubur kosong bukan akhir cerita, tapi itu adalah sebuah pengharapan untuk kehidupan. Saudara tahu ketika murid-murid Yesus melihat kubur Yesus kosong, sebelum yang mereka mengalami kegalauan, ya, mereka ada yang ketakutan, mereka ada yang menyangkal, mereka ada yang lari terbirit-birit. Karena satu kota, satu semua, satu Yahudi di situ, satu bangsa Romawi itu memburu semua. Tapi di sini saya tulis kubur kosong bukan akhir cerita, tapi jadi pengharapan untuk kehidupan. Setelah murid-murid tahu bahwa Yesus bangkit, dia tahu ada pengharapan. Dia tahu akan ada kehidupan yang saya masih bisa jalani. Amin, saudara. Itu yang murid-murid lakukan, saudara. Ketika wanita-wanita yang pertama kali mau merempai Yesus, melihat fakta bahwa kubur Yesus telah kosong, malaikat suruh sampaikan itu ke murid-murid yang lain. Mereka membawa kabar bahagia, saudara. Mereka berlari menyampaikan kepada murid-murid yang lain. Dia membawa pesan sebuah pengharapan bahwa kubur Yesus kosong bukan karena sebuah kematian saja, tapi itu menjadi sebuah kehidupan. Ada pengharapan yang baru. Amin, saudara. Saat ini di momen fakta kebenaran kebangkitan Yesus, saya percaya bahwa ketika kita percaya kubur Yesus kosong, ada pengharapan yang baru yang Tuhan mau sediakan buat kita. Amin, saudara. Seperti murid-murid yang lain, dalam ketakutannya, ya, dalam ketidakpercayaannya, dalam penyangkalannya, tapi dalam kubur yang kosong ada pengharapan yang baru. Saya kasih tahu saudara, Alkitab itu isinya benar. Saudara tahu, saya tanya sama adik saya kemarin, yang guru, saudara, karena saya tahu guru itu ya lebih pintar sedikit lah dari pendeta gitu kan, karena dia belajar buku. Saya tanya, Dek, ada nggak sih sejarawan atau orang-orang di luar Alkitab yang menuliskan tentang kisah Yesus kalau dia bangkit? Adik saya bilang, oh ada, banyak bang, banyak. Kalau saya coba ulik, saudara, salah satunya ada seorang pakar sejarah perjanjian baru dan kritikus perjanjian baru. Nama itu adalah Dr. Gerd Ludemann. Ini seorang yang ateis, bayangin, orang yang ateis. Dia nggak percaya adanya Tuhan. Tapi dia kasih statement begini. Dia berkata secara historis tidak dapat disangkal bahwa Yesus betul-betul mati. Ini jauh dari ketika Yesus mati, saudara. Dia selidiki semuanya. Dia lihat tulisan-tulisan lama. Dan dia berkata ini, secara historis kita nggak bisa sangkal bahwa Yesus itu benar-benar mati. Dan itu nyata. Amin, saudara. Kita punya Tuhan yang nyata. Amin. Kau punya Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang gak kelihatan saja, tapi Tuhan yang kau bisa rasakan kehadirannya dalam hidupmu. Ada pengharapan baru pagi hari ini. Dari kubur yang kosong, dia benar-benar mati dan bangkit. Dan hari ini, di masa kini, saat ini,
Dia sudah sangat dekat dengan kita. Amin. Dia sudah sangat dekat dengan kita, saudara. Pengharapan untuk kehidupan Dia telah sediakan untuk kita. Kita lihat poin selanjutnya, poin kedua. Jadi yang pertama, faktanya adalah kubur Yesus yang kosong. Lalu yang kedua, apa kita bisa lihat, apa kita bisa belajar? Yang kedua, Yesus menampakkan diri. Sama-sama katakan, 1, 2, 3. Yesus menampakkan diri. 1 Korintus 15 ayat 5. Firman Tuhan bilang gini, ini masih surat Paulus yang sama, saudara, sama yang tadi di ayat awal. Ayat 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat 7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Ini Paulus yang tulis. Jadi dia menampakkan diri sama Paulus, saudara, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ayat 9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Saudara, ketika Yesus bangkit, faktanya adalah ia menampakkan diri sama murid-muridnya. Yang pertama sama Maria Magdalena dan perempuan-perempuan pada saat itu. Lalu selanjutnya dia menampakkan diri oleh murid-murid yang lain, saudara. Firman Tuhan tulis apa? Dikatakan tadi di situ sampai 500 saudara sekaligus. Artinya banyak yang ia jumpai. Memang Alkitab nggak tulis semuanya, tapi kalau saudara baca Alkitab tulis beberapa murid-murid Yesus, murid-murid inti yang bisa kita petik kebenarannya, yang kita bisa pelajari kebenarannya. Dari murid-murid inti itu semuanya Yesus menampakkan diri. Alkitab tulis sejarah, nanti kita lihat, saudara. Dan itu yang Yesus kerjakan. Dan yang saya bilang tadi ketika Korintus menulis ini, dia bilang, dikatakan di ayat yang 8 apa? Dia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Lahir prematur, saudara. Maksudnya apa? Maksudnya Paulus berkata, saya ini udah sangat jahat. Saya belum saatnya untuk bisa menerima kebenaran. Karena saya belum bertobat, saya melakukan hal yang keji. Tapi Yesus datang gak pernah terlambat. Saya penganiaya jemaat Allah loh. Ayat 9. Tapi dia datang menghampiriku. Makanya dia pakai kiasan ini, saudara. Seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Yesus menampakkan diri. Alkitab menulis banyak sekali penampakan setelah ia bangkit. Dan yang kita mau petik adalah begini. Yesus tidak hanya bangkit, tetapi juga hadir. Yang menunjukkan dirinya bukan kepada 1-2 orang, tapi kepada ratusan saksi. Fakta ini penting karena menunjukkan bahwa kebangkitan bukan delusi atau halusinasi, tetapi kenyataan. Saudara tahu, sejarah menulis ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, lalu murid-murid yang menyampaikan kebenaran itu, Injil itu. Oh, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Saudara, orang Yahudi gak tinggal diam, saudara. Yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan adalah mereka kembali nyebarin hoax. Mereka, murid-murid itu semua sudah gila. Mereka halusinasi, mereka halu. Makanya dibilang ini Yesus menampakkan diri itu ada sebuah fakta. Karena ada yang gak terima fakta tersebut. Mereka halusinasi. Tapi bayangkan firman Tuhan tulis, kalau 1-2 orang halusinasi oke, saudara. Tapi firman Tuhan tulis begitu banyaknya orang yang melihat perjumpaan dengan Yesus. Apakah iya itu halusinasi? Enggak, saudara. Itu adalah sebuah fakta. Yesus menampakkan diri. Lalu apa makna dari fakta Yesus menampakkan diri? Next slide, kita lihat. Apa yang Yesus mau sampaikan dari hal menampakkan diri? Saudara tahu, ketika itu seperti yang saya bilang tadi, bahwa murid-murid sedang tidak baik-baik saja. Mereka sedang mengalami sebuah gejolak. Karena bosnya 01-nya pergi. Tiba-tiba.
lagi sayang-sayangnya, lagi hebat-hebatnya pelayanan, tiba-tiba pergi mati, disalib lagi. Lalu kita mau lihat Yesus apa makna dari perjumpaan itu? Kenapa Yesus menampakkan diri, saudara? Ada 3 hal yang saya tulis. Yang pertama, yang kita bisa pelajari adalah kenapa Yesus menampakkan diri. Yesus peduli dengan iman yang goyah. Saudara tahu kisah Thomas, Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Nanti saudara baca di rumah saja, bisa nonton kembali YouTube, saudara kembali pelajari. Itu ada kisah Thomas, saudara. Thomas yang ragu, imannya yang goyah. Tahu ragunya Thomas kenapa? Dia nggak percaya kalau Yesus bangkit. Dia nggak percaya kalau Yesus bangkit, Yesus hidup. Lalu Yesus menampakkan diri secara pribadi kepada Thomas. Thomas gak percaya, saudara. Kamu bukan Yesus, buktiin kalau kamu Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Dia lihatin lubang paku yang ada di tangannya. Firman Tuhan tulis, Yohanes tulis, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, aku tidak akan percaya. Itu Thomas bilang. Tapi Yesus perlihatkan lubang paku. Imannya Thomas goyah. Ya, dia terpukul. Ya, karena masalah yang berat. Kita pun demikian, saudara. Masalah yang berat, kita akan terpukul. Mungkin iman kita goyah. Tapi perhatikan ini, Yesus gak marahin Thomas. Dia gak bilang, dasar kamu orang yang gak percaya. Gak bilang gitu, saudara. Ketika Yesus sudah bangkit, gak ada lagi judging ngomong begitu. Yang Yesus lakukan apa? Letakkan jarimu di sini. Colok nih Thomas, bolong ke. Itu yang Yesus lakukan. Letakkan jarimu di sini. Lalu Thomas lakukan. Dan apa yang terjadi? Thomas percaya, saudara. Thomas percaya Yesus peduli dengan iman yang goyah. Yesus tahu keraguan kita. Yesus tahu apa yang kita alami. Terkadang mungkin kita seperti Thomas, saudara. Gak percayaan. Kita gak percaya. Tapi dalam keraguan itu, Yesus gak pernah menjauh. Perhatikan ini. Dalam keraguan yang kita miliki, dalam ketidakpercayaan kita mungkin, karena masalah yang begitu berat, Ia tidak pernah menjauh. Amin, saudara. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia semakin dekat. Untuk apa? Untuk meneguhkan iman yang lemah. Itu Yesus. Itu yang Thomas rasakan. Dia yang gak peduli, dia yang gak percaya, imannya goyah. Tapi ketika Yesus hadir, buktiin sendiri. Masukin tanganmu di tanganku. Ada sebuah konektivitas yang terbangun. Ada sebuah hubungan yang terbangun. Itu yang pertama. Lalu apa lagi? Yang terjadi ketika Yesus menampakkan diri yang kedua. Cara cepat saja. Yang kedua, Yesus menyembuhkan hati yang patah dan malu. Ini yang begitu epik, begitu sejarah. Ada filmnya, saudara, The Last Supper. Petrus yang menyangkal Yesus. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Saudara tahu di situ dikatakan apa? Sebelumnya Yesus bilang kan, bahwa akan ada yang mengkhianatiku. Engkau akan mengkhianatiku hingga ayam berkokok. Itu adalah Petrus. Petrus nyangkal, enggak mungkin Tuhan aku mengkhianatimu. Aku setia. Manusia, saudara, bisa berubah dalam tekanan. Tapi apa yang Yesus lakukan ketika dia ketemu Petrus? Apa ketika Yesus menampakkan diri kepada Petrus, lalu Yesus bilang, hei, matilah kau pengkhianat? Enggak. Saya berpikir salah satu pengkhianat yang lain itu adalah Yudas Iskariot. Dia yang jual Tuhan Yesus. Dia inti akar dari pembunuhan berencana ini. Saya berpikir ketika pada saat itu kalau Yudas gak menyerah, kalau Yudas memang gak sepenuhnya dikuasai oleh iblis, saya berpikir Yudas pun mungkin akan disembuhkan, Yudas pun akan diselamatkan. Tapi ketika kita lihat Petrus di sini,
Yesus menyembuhkan hati yang patah dan malu. Petrus yang menyangkal Yesus, Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 dikatakan apa di situ saudara? Ketika itu mereka lagi kembali ke pekerjaannya. Pekerjaan Petrus apa? Nelayan. Mereka kembali untuk menangkap ikan di danau Tiberias. Mereka kembali untuk menangkap ikan. Lalu Yesus menghampiri mereka. Nah, yang menarik saudara, Yohanes 21 ayat 15 dikatakan apa di situ? Kita lihat Yohanes 21 ayat 15. Tolong bukakan ayatnya. Apa yang dikatakan Yesus di situ? Ini kepada orang yang mengkhianati dia, saudara. Kepada Petrus. Yohanes 21 ayat 15. Dikatakan gini, sesudah sarapan. Jadi ketika Yesus menghampiri mereka, Yesus mengadakan mujizat tentunya. Lalu setelah itu Yesus sarapan bersama-sama dengan murid-muridnya. Salah satunya ada Petrus. Dikatakan gini, hai Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah, kembali saudara, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lalu jawab Petrus apa? Kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Enggak hanya satu kali saudara, sama seperti ketika Yesus bertanya waktu Petrus mau menyangkal Tuhan Yesus. Yang kedua apa dikatakan ayat selanjutnya ayat 16. Kita lihat. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. Bayangin dikasih kesempatan. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dengan jawaban yang sama. Benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi aku. Tuhan bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Enggak sampai di situ saudara, yang ketiga kalinya ayat 17. Katakan apa? Next slide. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Firman Tuhan bilang apa? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Apa yang kita bisa petik di sini, saudara? Dampak dari Yesus menampakkan diri. Yesus menyembuhkan hati yang patah dan malu. Petrus sangat malu karena dia menyangkal, dan itu menjadi bukti karena itu kenyataan. Tapi ketika Petrus kembali menghampiri dia, ketika Yesus kembali menghampiri Petrus, Yesus masih memberikan sebuah pengharapan, sebuah kesempatan. Amin saudara. Yesus memberikan kesempatan kepada orang yang menyangkal dia, kepada orang yang mengkhianati dia. So bagaimana dengan kita saat ini? Saya yakin kita menerima Yesus secara khusus. Kita lahir baru secara khusus. Kita dibaptis, kita disidi. Apakah kita mau menyerah begitu saja, saudara? Kalau kita lihat, Petrus dikasih kesempatan untuk menggembalakan domba-dombanya. Dan setelah dari sini, nanti kita lihat di poin yang ketiga, apa yang Petrus lakukan. Next dulu, yang ketiga, apa yang terjadi lagi ketika Yesus menampakkan diri. Yang ketiga, saudara, apa maknanya? Kita lihat, Yesus memberikan arah tujuan yang baru kepada murid-murid yang sedang ketakutan. Di Yohanes 20 ayat 19 sampai 22. Kalau saudara tahu, jadi murid-murid bukan ketakutan karena Yesus mati, lalu Yesus mau menampakkan diri, tidak. Tapi murid-murid mengunci pintu di dalam sebuah ruangan karena dia takut sama tentara Yahudi, saudara. Karena pada saat itu Petrus menyangkal apa? Karena Petrus adalah bagian dari murid Yesus. Dia takut dia akan sama seperti Yesus, dicambuk, disalib. Makanya dia menyangkal Yesus. Dan murid-murid yang lain jadi ketakutan juga. Mereka bersembunyi, saudara, di sebuah ruangan, terkunci. Lalu Maria Magdalena datang menghampiri mereka, memberitahukan pesan itu kepada murid-murid yang ketakutan. Lalu ketika Maria Magdalena menyampaikan itu, memberitahukan itu,
Yesus hadir di situ, saudara. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Lalu apa yang Yesus sampaikan? Yesus memberikan arah tujuan yang baru. Ayat 21 dikatakan gini, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ada pesan yang baru yang ia berikan kepada murid-murid yang sedang ketakutan. Ada pengharapan, ada arah tujuan yang baru, saudara. Ketika engkau saat ini di dalam Tuhan, ketika engkau hidupi makna kebangkitan ini, percaya ada tujuan yang baru yang Tuhan Yesus mau kita kerjakan. Amin, saudara. Ada hal yang baru yang Tuhan mau kita kerjakan. Tidak ada kita jalan tanpa tujuan, saudara. Saya ulangi, tidak ada kita jalan tanpa tujuan. Yang muda-muda, kalau saat ini kau patah semangat, aku udah lulus kak, tapi aku belum kerja. Aku udah kirim lamaran kemana-mana, nggak ada lowongan yang terima aku. No. Yesus mau lihat seberapa getolnya, seberapa hasratmu untuk dekat kepada dia. Itu dulu, saudara. Hubungan first, hubungan yang pertama. Dan itu yang dia sampaikan kepada murid-murid. Ada arah tujuan yang baru untuk murid-murid kerjakan. Bukan hanya itu, saudara. Ayat 22 nih, sangat luar biasa sekali. Dia bilang gini, lalu ketika ayat 21 tadi, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Lalu ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bayangin, terimalah Roh Kudus. Ini belum zaman kisah para rasul. Roh Kudus belum tercurah, Yesus belum naik ke surga. Tapi ketika Yesus sampaikan tujuan yang baru, Yesus enggak tinggalin begitu aja. Yesus berikan langsung pendamping. Terimalah Roh Kudus. Dihembuskan, saudara. Itu yang murid-murid dapatkan. Ketika Yesus menampakkan diri, dia peduli dengan iman yang goyah. Saya nggak tahu bagaimana kadar iman saudara saat ini. Tapi ketika saudara mungkin seperti Thomas bertobat hari ini. Yang kedua, Yesus menyembuhkan hati yang patah. Petrus menyangkal dia. Petrus berdosa. Ya. Petrus mengkhianati, ya. Terkadang kita mengkhianati Yesus. Terkadang kita berdosa, tapi bawa pulang ini, saudara. Yesus gak pernah tinggal diam. Dia gak pernah bilang, San aku berdosa, jangan dekat-dekat sama saya. No. Dia hampiri Petrus. Dia menyembuhkan hati yang patah dan malu. Yang ketiga, Yesus memberikan arah tujuan. Sebuah destiny yang baru sama murid-murid yang sedang ketakutan. Murid-murid yang sedang bingung. Itu adalah berkat dari Yesus menampakkan diri. Saat ini, saya percaya Yesus sudah menampakkan diri sama saudara. Saudara lihat kebaikan, lihat kemurahan, lihat kehadiran Yesus dalam hidup saudara. Mari terus kita kejar itu, saudara. Amin. Kita kejar kehadirannya. Itu adalah faktanya ketika Yesus bangkit. Supaya dia semakin dekat dengan kita saat ini. Dia semakin dalam dengan kita saat ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang kita bisa pelajari? Fakta yang ketiga, yang terakhir. Kebangkitan Yesus mengubahkan hidup. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Kebangkitan Yesus mengubahkan hidup. Paulus kembali menulis ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ayat 11. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar. Dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudara tahu, di sini Paulus sampaikan bahwa apa? Bahwa ini bukan karena kuat dan gagahku. Semua ini aku lakukan karena Yesus sudah mengubahkan hidupku. Dikatakan di situ mereka, saudara, ini bukan mereka orang-orang jemaat di Korintus, tapi mereka murid-murid Yesus yang lain. Yang kita pelajari di poin kedua tadi. Hidup mereka jadi berubah. Ketika Yesus naik ke surga, Kisah Para Rasul menulis pelayanan yang luar biasa yang murid-murid Yesus kerjakan.
Fakta yang ketiga adalah ini, kebangkitan Yesus mengubahkan semua hidup murid-murid. Itu faktanya saudara. Murid-murid gak stagnan, murid-murid gak tinggal diam, murid-murid gak mati, murid-murid gak pindah agama ke agama Yahudi. Tapi murid-murid berkembang, bertumbuh. Karena dia mengalami terobosan, mengalami perjumpaan. Karena dia mengalami perjumpaan di poin yang kedua tadi. Hidup mereka berubah. Ada nilai yang baru yang Yesus berikan. Dan itu yang Paulus tulis. Aku kerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah. Melainkan kasih karunia Allah. Dan saya percaya sampai saat ini kita bisa bekerja. Kita bisa merasakan berkat Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, amin. Bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi semua itu karena kasih karunia Allah, saudara. Karena kasih karunia Allah. Saudara tahu hidup murid-murid itu berubah menjadi sangat dahsyat. Oke lah kalau Paulus saudara tahu bahwa dia yang menyurati semua kitab yang ada di perjanjian baru hampir semua. Lalu Paulus apa? Paulus yang memberitakan Injil ke benua-benua. Sampai Asia, sampai kita di Indonesia bisa tahu Injil salah satunya karena Paulus. Tapi murid-murid yang lain saudara, hal-hal hebat apa yang mereka lakukan? Hidup mereka berubah. Saudara tahu yang saya ceritakan tadi, Petrus yang menyangkal Yesus, Petrus yang berkhianat di ayam, ketika itu ayam berkokok. Petrus yang tadi yang ditanya sama Yesus 3 kali. Di Kisah Para Rasul menulis apa? Petrus berkhotbah. Perhatikan nih, Petrus berkhotbah di 3.000 orang. 3.000 orang saudara. Bukan 30 orang, 300 orang, no, 3.000 orang. Apa yang terjadi? 3.000-3.000-nya bertobat. Saya ulangi. Petrus yang nyangkal Yesus tadi. Petrus yang jahat. Setelah dapat destiny yang baru, setelah hidupnya diubahkan, dia berkhotbah 3.000 orang. Di depan 3.000 orang, di pinggir danau, 3.000-3.000-nya bertobat. Ajaib saudara, ajaib. Itu Petrus. Belum murid-murid yang lain saudara. Kalau sekedar menyembuhkan orang sakit, mereka bisa, mereka kerjakan semua. Itu karena apa? Karena ada sosok gurunya yang telah mati dan bangkit dan mengubahkan hidup mereka. Ada pengharapan yang baru. Hidup mereka gak sama lagi. Amin saudara. Saya percaya saudara, di poin yang ketiga ini, fakta dari kebangkitan Yesus mengubahkan hidup murid-murid. Saya percaya itu pun terjadi atas hidup kita. Amin. Itu pun terjadi atas hidup kita saudara. Ada satu gambar, next slide. Ada seorang bapak, seorang kakek tua saudara. Ini mengakhiri poin renungan saya. Seorang kakek tua namanya Yukio Shige. Dia seorang pensiunan polisi. 42 tahun mengabdi di kepolisian Jepang. Lalu setelah dia pensiun saudara, kalau saudara lihat apa yang ia lakukan, dia pegang teropong. Lalu dia ada di sebuah tebing. Ini namanya tebing Tojinbo. Ini namanya tebing Tojinbo. Jadi ada sebuah tebing di Jepang. Dan kalau saudara tahu, Jepang adalah salah satu negara dengan tingkat bunuh diri yang paling tinggi. Karena itu sebuah kehormatan daripada kau menjalani kehidupanmu payah, gitu kan, loser. Jadi lebih pilih mati. Harakiri saudara. Nah salah satunya tempat favoritnya ini. Jadi terjun ke bawah, ke tebing, di bawah itu adalah batu-batu. Lalu Yukio bukan ujuk-ujuk ada di sini saudara. Ketika dia jadi polisi, saudara tahu, dia sering patroli di daerah sini. Dia sering lihat anak-anak muda mengakhiri hidupnya, mati. Sampai suatu ketika temannya sendiri. Tapi dia berhasil cegah. Yukio bilang, no, jangan kau bunuh diri. Tidak. Bisa diselesaikan.
Temannya nggak jadi bunuh diri di tebing ini. Tapi besoknya temannya bunuh diri di tempat lain, saudara. Itu membuat Yukio terpukul. Memang secara agama orang di sana, orang di Jepang, Shinto, Buddhisme apapun itu, memang menurut mereka bunuh diri ada sebuah hal yang kehormatan. Tapi nggak tahu Yukio rasa ini nggak benar. Ini nggak benar kita akhiri hidup kita, ini nggak benar, bukan itu tujuan kita hidup. Saudara, karena rasa keresahan itu, saudara tahu apa yang Yukio lakukan? Ketika dia pensiun, dia kembali ke tebing Tojinbo, saudara. Dia kembali ke tebing. Kalau saudara lihat dia pakai teropong-teropong saudara di tangannya. Itu yang ia lakukan. Jadi ketika di dataran tebing itu ada orang yang mau bunuh diri, dia keker dulu. Dia lihat, oh ada orang mau bunuh diri. Dia langsung hampiri, saudara. Dia lari secepatnya. Dia hampiri. Lalu dia ngucapin satu kata, dan ini kata yang sangat-sangat menyentuh dalam bahasa Jepang, saudara. Dan ini ada dicatat dalam sejarah. Dia bilang kayak gini, "Chotomate, chotomate." Iya benar, saudara, chotomate. Kalau saya mungkin Coto Makassar. Gitu, kalau kita ya gitu kan. Ini enggak, chotomate, no, chotomate. Saudara tahu apa artinya? Tunggu dulu, jangan dulu. Sabar. Masih ada kesempatan. Itu yang Yukio katakan. Setiap orang yang mau datang bunuh diri, Coto mate. Bayangin kakek-kakek, saudara. Kalau yang mau bunuh diri seperti kayak ini anak-anak multimedia, masih muda, tapi kakek-kakek yang hampiri, Coto mate. Saudara tahu? Sejarah tulis. Ini kisah nyata. Saudara browsing aja, ada kisah nyata. Sejarah tulis. 800 jiwa ia selamatkan dari Tojinbo. 800 jiwa orang dia selamatkan dari Tojinbo. Setelah itu dia gak sekedar nyelamatin gitu aja, tapi dia dapat visi, dia bilang, oh aku harus buka sebuah rumah rehabilitasi. Jadi orang-orang yang mau bunuh diri itu dibawa, di konseling. Akhirnya bisa keluar dan hidup normal kembali. Saudara, Yukio dapat penghargaan dari pemerintahan Jepang. Sampai negara lain melihat. Orang Perancis, orang Rusia semua melihat. Dia kasih penghargaan juga. Karena apa? Bukan karena agama, bukan. Karena dia bukan Kristen, saudara. Karena apa? Karena dia mau mengajarkan betapa berharganya hidup seorang manusia. Bagaimana dengan kita saat ini? Mungkin gak ada Yukio dalam hidup kita, tapi ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Ada Tuhan Yesus dalam hidup kita, saudara. Saya gak tahu, mungkin saudara mau bunuh diri kali. Atau mungkin saudara udah capek, udah frustasi. Tapi pegang 3 fakta kebangkitan ini untuk kita kembali bangkit. Amin. Bawa 3 fakta kebangkitan ini untuk kita kembali semangat. Di momen ini bawa apa? Bahwa Yesus itu benar-benar nyata. Bahwa Yesus benar-benar menggantikan aku yang di kayu salib. Seharusnya aku yang disalib. Seharusnya kita yang disalib. Tapi Yesus yang datang untuk menyelamatkan segala dosa kita. Saya udah pemain musik naik. Ayat terakhir. 1 ayat terakhir, saudara. Paulus bilang gini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saya ulangi. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin, saudara. Saat ini, masa lalumu, kehidupan lamamu, dosa lamamu, itu semua sudah dikuduskan di kayu salib. Yang lama biarin berlalu, tapi yang baru sudah datang. Kehidupan yang baru sudah datang. Kebangkitannya membawa pengharapan, kebangkitannya membawa perjumpaan, membawa sebuah kehidupan baru. Bawa pulang firman ini, saudara. Biar di momen kebangkitan ini,
kita belajar satu hal, bahwa masih ada harapan ketika Yesus bangkit untuk kita. Amin. Kita bangkit berdiri sama-sama, kita bangkit berdiri. Thank you Jesus. Sembah dan puji tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji tatamu, sembah dan puji, Sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu, Yesus Tuhan ada. Yang kita lakukan saat ini sembah Dia saudara, hanya menyembah Dia saudara. Naikkan syukurmu di momen kebangkitan ini saudara. sembah dan puji, Penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah. Amin. Sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu. Kau telah selesaikan semuanya Tuhan. Kau telah selesaikan semuanya Tuhan. Hidup yang baru saat ini kami pegang. Hidup yang baru saat ini kami hidupi. Oh, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan pujian ini. Kami memuji kebesaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran. Ajaib, ajaib Tuhan. Tuhan ajaib. Saudara sembah Dia. Katakan pujian ini. Memuji kebesaran. Oh, ya rarabasaka, ya rarabalalama. Ada harapan yang baru pagi hari ini saudara. Ada harapan yang baru pagi hari ini. Dia bangkit. Dia hidup. Oh, kebesaran. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Tetap tundukkan kepalamu saudara. Pejamkan matamu. Satu hal yang Tuhan mau kasih ingat. Ketika Yesus bangkit, ketika dia naik ke surga, Dia memberikan urapan yang sama
kepada semua murid untuk menjalankan pekerjaannya. Semua murid bisa menjalankan kuasa, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengusir setan, bisa berbicara secara profetik. Dan pagi hari ini saya mau kita datang menghampiri Yesus. Saya nggak tahu apa pengharapanmu di tahun ini. Tapi di momen kebangkitan ini saudara boleh ucapkan kata-kata untuk kau sampaikan sama Tuhan. Mungkin kau mau punya anak tahun ini, saudara bisa bilang, Tuhan harapanku yang baru. Aku mau memiliki anak Tuhan. Saudara ucapkan, ada kuasa dalam perkataanmu. Mungkin kau ingin menerima kesembuhan pagi hari ini. Bilang itu saudara di momen kebangkitan ini. Aku percaya kau sembuhkan aku. Kau mau berhasil dalam bisnismu, ucapkan itu saudara. Di momen kebangkitan ini. Aku mau kau buat aku berhasil dalam bisnisku Tuhan. Mari masing-masing dengan Tuhan saudara. Ucapkan kata-kata profetik itu pagi hari ini. Saya gak akan berdoa untuk saudara. Saudara berdoa sendiri. Saudara ucapkan sendiri. Ucapkan saudara. Ya, yes, ya, kau hadir. Rabasakaya rarabalalaba. Rabasoko ya namasyakatakana namalala. Ucapkan. Berikan kelepasan pagi hari ini di dalam nama Yesus. Berikan pekerjaan yang baru pagi hari ini di dalam nama Yesus. Berikan kesembuhan pagi hari ini di dalam nama Yesus. Berikan pengharapan yang baru di dalam nama Yesus. Ya rarabalalabalalabalala. Ya rarabasaka ya rarabaka. Kau yang sudah selesai berdoa bisa sembah Tuhan. Ya rarabalalabasaka ya nanabo. Oh ya rarabalalabasaka ya nanananabalalaba. Roh Kudus melawan. Roh Kudus berhembus ketika murid-murid dalam ketakutan pada saat itu. Yesus menghembuskan Roh Kudus. Dan today, hari ini, Roh Kudus berhembus menguatkan setiap jemaat Tuhan. Ya ralabalalabalalabalabasaka ya nananamo. Oh, kami percaya pengharapan yang baru di dalam nama Yesus. Di momen kebangkitan ini ada kesembuhan bilur yang tercurah di dalam nama Yesus. Ada kelepasan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar ketiga fakta kebangkitan itu. Mungkin dunia boleh denial, dunia boleh menolak, dunia boleh menyangkal, tapi kami percaya 100% sejarah menulis, Alkitab menulis bahwa Engkau bangkit dan menang untuk kami Tuhan. Kau bangkit dan menang untuk kami. Kami pegang itu pagi hari ini. Kami pegang pengharapan yang baru, pegang kesembuhan, pegang janji di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba telah selesai Tuhan. Biar Roh Kudus yang terus berbicara menawan setiap hati kami. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Saya rindu menyanyikan pujian ini. Sebab Dia hidup. Come on. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia
percaya kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi ini saudara. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelumnya itu saya persilakan kepada Komsel Gor untuk mempersembahkan pujiannya. Saya persilakan.
Haleluya, suatu pujian yang sangat memberkati kita. Dan tiba saatnya saudara, kita mau memberikan persembahan kita. Namun sebelumnya itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Kau bangkit hari ini. Karena Kau bangkit mengalahkan maut, kami ada sampai saat ini. Itu karena Roh-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya kami memberikan persembahan kami memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ini doa kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Hidup kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi mari katakan, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saya jemput keluarga Kim untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Aku punya Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang.
Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan bahwa di momen kebangkitan-Mu ini kami ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah bangkit bagi kami, sebab kebangkitan-Mu itulah yang membawa iman kami dikuatkan. Kebangkitan-Mu itulah yang akan memberikan pemulihan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah bangkit bagi kami, dan Engkau sendiri yang mendeklarasikannya bahwa kebangkitan-Mu akan membawa kemenangan bagi kami. Yesus berkata, di manakah sengat-Mu, hai maut, di manakah sengat-Mu, hai maut, di manakah kemenangan-Mu. Dan kami boleh pegang pada hari ini kemenangan Kristus di atas kayu salib yang boleh bangkit bagi kami, menjadi pemenang di dalam segala kehidupan kami. Dan biarlah hidup kami terus di atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, segala pujian syukur hanya bagi Tuhan yang boleh memberkati kami pada hari kebangkitan-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah bukan hari ini saja kami boleh menjadi menang, tetapi mulai saat ini sampai selanjutnya kami akan menang bersama dengan Kristus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan kami mengucap syukur bersama anak kekasih kami Putra. Oleh anugerah Tuhan, Engkau telah memberkati dalam proses pendidikannya, sehingga boleh menyelesaikan pendidikan itu dengan baik di dalam kasih anugerah Tuhan. Walaupun di dalam menjalani proses itu Tuhan, kadangkala ia tidak mampu dan tidak kuat, tetapi bersama Tuhanlah ia dimampukan oleh Tuhan, sehingga ia boleh menjadi pemenang dan boleh berhasil. Terima kasih. Dan kami percaya selanjutnya juga Tuhan, Engkau memberkati dia dalam mencari pekerjaan, dan biarlah Tuhan Engkau mendahuluinya, sehingga dengan pertolongan Tuhan ia akan melihat kebajikan kemurahan hati Tuhan melingkupi setiap kehidupannya. Terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami berdoa untuk Pak Gembala, dalam pemulihan Tuhan Engkau pulihkan dengan ajaib dan sempurna, sehingga ia sehat selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan ketika kami pulang, biarlah Tuhan Engkau memberkati kami semua. Karena itu jemaat yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan, pulanglah dengan penuh damai dan sukacita. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Dan apa yang engkau usahakan dan kerjakan dengan roh yang takut akan Tuhan, Tuhan membuat berhasil adanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Kristus Yesus Tuhan datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua orang yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Saudara, itulah tadi ibadah kita pada hari ini. Saya percaya saudara terberkati. Mari kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun sebelum itu ada beberapa pengumuman gereja selama seminggu ke depan. Keluarga Kima, mari bergabung dalam ibadah raya Minggu pukul 9 yang akan dilayani oleh PDM Andre Febrian. Mari hadir dan alami kuasa Tuhan. Jemaat Tuhan, mari bergabung minggu ini di dalam Komsel Family yang akan diadakan di
Mari bergabung, alami pertumbuhan di dalam komunitas. Kima Square mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibadah kita telah berakhir. Tuhan Yesus memberkati.